ketemu lagi bareng gua Rinaldi Winata di program Ngopsing. Ngobrolin apaan sih? Ya. Di video kali ini gue ngedatangin YouTuber Sukabumi lagi yang lagi hits ya, yang lagi naik-naiknya ini. Dia kontennya sedikit tentang berbau-bau alam gitu kan. Tapi alam itu pokoknya nanti lu dengerin aja cerita dari gue sama narasumber gue sekarang, oke? Jadi langsung kita perkenalkan dulu narasumber gue. Dengan siapa? Yo, nama saya Rizky Bolet. Rizky Bolet. Jadi nama channelnya tuh Rizky Bolet 13 ya. Rizky Bolet 13. Rizky Bolet 13. Jadi gua tuh udah janjian seminggu yang lalu. Begitu. Ini baru ada waktu buat collab sama Rizky Bolet 13. Buat kalian yang belum tahu itu kepoin ada di nanti di sini ya. Gua pasang YouTube channelnya Rizky Bolet 13. Di situ lu subscribe, like, share ya, yang sebanyak-banyaknya pokoknya gitu. Pengen tahu kisahnya 13 itu. Nah, gimana tuh? Pertama bikin channel YouTube tuh Ya, dari angka 13. dari angka 13. 1.300.000 saya beli HP. 1.300.000 Saya beli HP. beli HP. Ya, beli. HP itu berarti dipakai Dibikin. buat ngerekord. Iya, iseng-iseng aja. Iseng-iseng. Iseng-iseng. Enggak taunya banyak yang subscribe. Iya. Udah lama itu sebetulnya. Udah lama saya bikin. Sampai 1 tahun 2019 saya tinggalin, saya kebuka lagi karena lupa ya password akunnya gitu, kebuka lagi ternyata udah hampir 1.000. Hampir 1.000 dan sekarang udah nyentuh Sekarang 1,2 ya. 1,24 tuh guys. Jadi subscribernya udah 1.200 lebih lah. Jadi buat kalian support terus channel Rizky Bolet 13 gitu, di subscribe terus. Berarti sekarang tinggal ngejar apa nih? Monet ya? Udah. Viewer kayaknya. Viewers. Jam tayang belum 5 monet. Malumnya itu Kita pemula. di sini maaf nih, kita ngobrol santai aja ya. Oke. Sambil sebat gitu kan. Gitu guys. Jadi bro, Rizky Bolet ini menginspirasi buat gua. Sebenarnya yang ngasih tahu tuh tetangga. Bang katanya datangin tuh ada di kampung apa, di Cibodas katanya gitu. Sebelum gua datangin orangnya tuh gua kepoin dulu dong YouTube-nya bla 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 bla. Oh ternyata oke lah begitu. Ternyata tetangga ya. Nah, ternyata tetangga, cuman nggak tahu bahwa main di YouTube gitu. Ya sama lah, masih butuh bimbingan gitu kan ya. Iya. Masih butuh ini. Ya masih itu pemula lah. Nah gitu maksudnya kan. Sebetulnya iseng-iseng saya kan profesi kan bidang elektronik gitu ya. Dulu saya manfaatin barang-barang, terus tidak sengaja istri Nah, nyoba kamera kamera. HP gitu, video gitu ya gitu. Terus diupload gitu. Pertama saya bikin antena TV. Antena TV Pertama. Nggak tahu saya di film ya, di sama istri itu sama berarti? istri yang sama diam-diam istri. saya dicuri gitu. Saya juga heran gitu, sudah upload gitu, nggak diedit, nggak pakai backsound. Itu dapat view berapa? Lumayan lah, hampir 1.000 lebih lah. 1.000 lebih. 1.000 penonton. Nah. Banyak. Padahal itu baru di onin lagi kan? Baru pertama. Saya nggak tahu ya kalau video dihapus itu mengurangi jam tayang. Saya baru tahu kemarin ya, ada baca-baca gitu. Jadi video dihapus. Karena saya merasa jelek ya, nggak pede gitu. Terus saya hapus. Ternyata jam tayang menurun. Oh, hilang gitu. Hilang. Ini buat para YouTube ya. Nah, ini. Jangan sekali-kali menghapus video yang sudah diupload gitu. Karena sayang itu, viewer hilang, jam tayang hilang gitu. Oh, benar. Kecuali video orang lain gitu. Kalau video original hasil kita, ternyata kita nggak apa-apa, mau jelek mau bagus gitu, kita
upload aja upload gitu. aja yang Apa penting original adanya. milik kita sendiri. Iya betul lah. Itu masukkan aja sedikit ya. Siap. Jadi bro gitu masukannya buat yang YouTuber pemula termasuk gua tuh sering sharing sekarang tuh lewat chat sih. Ini baru pertama kali nih ketemu nih. Gitu kan. Jadi banyak pelajaran lah yang gua dapat di bidang itu. Kayak begitu, bro. Terus pernah lihat tuh dapat view hampir 30.000 tuh. Oh ya, Yang apa tuh? Konten apa? waktu itu saya tuh Kurban gak apa tuh? bukan kurban. Bukan yang kurban ya? Itu kondangan ke Jampang ya, daerah Purabaya. Purabaya. Jadi saya punya mertua saya tuh punya hadiah. Kalau bahasa Sunda mah mamang ya gitu. Mamang, Ya, iya, jadi mamang. mamang itu punya anak nikah gitu. Terus saya diundang. Terus saya curi-curi video Ya. lagi nyembeli kambing tuh. Nah. Ya. Itu film terus sampai nggak saya sensor ya waktu disembelihnya gitu. Banyak yang Iya itu yang lihat komen yang jelek ya gitu. Sampai berapa tuh? 23.000 kah? Ya hampir 30 ribuan lah viewernya itu yang ini. Walaupun komennya nggak enak-enak gitu. Nggak apa-apa lah gitu. Iya sih soalnya ngecek di sini juga sekitar 30.000 sih tuh. Ya, Iya. Jadi gue susah ngeliatinnya, nanti aja lah gue liatin ya. judulnya motong kambing kalau nggak salah gitu. Motong Padahal kambing. itu sebetulnya itu acara hajatan. Acara hajatan. Itu pas keingat saya mah pas corona itu Pas bulan 3 lah. Bulan Maret ya. Bulan Maret. Bulan Maret. Jadi Pas corona lagi belum ada PSBB lah ya, gitu. belum ada PSBB. Waktu itu. Oke. Jadi kegiatan juga sekarang ngapain nak? Sekarang mas saya biasa di pasar. Di pasar. Jualan. Tapi YouTube jalan. Sambil jualan, sambil iseng-iseng ya film gitulah Oh, gitu. bener. Banyak yang kenalan-kenalan di pasar. Saya videoin kalau kira-kira saya lagi mood pengen video ya di videoin, kalau nggak mood saya kerja fokus gitu. Jadi kebanyakan itu subscribernya pasukan di sana ya. Ya, kebanyakannya teman-teman di pasar sih subscriber gitu ya. Kalau di pasar ada 2.000 orang, alhamdulillah. Iya, benar. Jadi gitu, bro. Jadi apa ya? Motivasinya itu lingkungan juga mempengaruhi ya. Iya. Jadi kita punya link banyak, orang membantu kita, mensupport kita untuk selalu berkarya. Ya insya Allah hasilnya kan ya. Kalau prinsip saya di sini rasanya kita butuh teman gitu. Di sini. Untungnya kita banyak yang kenal gitu. Nah, itu. Ya. Betul. Yang kenal, terus kitanya akrab gitu, otomatis lihat video kita dia otomatis bantu subscribe gitu. Betul. Kayak Sebetulnya gitu. konten saya emang nggak konsisten gitu. Nggak konsisten, jadi masih ngacak gitu ya. Pertama saya lagi di jualan ya sebelum corona tuh ya, yang jualan saya bikin konten gitu, cara bikin makanan. Terus ide kreatif karena corona ya, karena adanya virus corona saya diam di rumah hampir 3 bulan di rumah. Untungnya saya sedikit ngerti lah elektronik ya, bikin konten ide kreatif aja gitu, ide kreatif. Nah, jadi buat kalian juga yang di rumah yang pemula itu jangan membatasi, kalian mau bikin konten apa, enggak usah ribet. Yang jelas apa yang dia pikirin ya udah bikin aja gitu ya. Enggak usah dibikin ribet. Lurus gitu. aja. Lurus aja gitu. Lu mau bikin konten ini enggak usah harus Jangan pedulikan kata netizen. ya gitu. Karena netizen mah benar. benar. Terus kan nggak usah lu pingin punya rasa, gue pingin kontennya seperti A, seperti B, seperti C gitu. Nggak usah. Lu punya pendirian, lu mau bikin konten apapun itu ya udah gitu kan, jalanin aja. Asli Original ya, gitu, original, nggak menjiplak, nggak plagiat gitu kan. Nggak fotokopi. Nggak fotokopi, betul. Ikut-ikutan orang lain lah gitu. Saya mah ini aja saya mah senangnya begini. Nah gitu, kecuali buat kalian yang mau viral gitu kan, lu bikin konten yang gila gitu kan, yang lebih gila dari yang sebelumnya. Lu mau telanjang di tengah jalan kayak apa gimana ya kan? Ya. Gitu. Karena yang namanya rezeki mah nggak apa kemana. Nah betul. Sebetulnya saya mah begini ya, gimana manggilnya nih? Manggilnya abang aja. Abang gini bang ya. Kalau lagi sama teman-teman lagi mancing belut, Nah. saya videoin.
Kalau saya lagi jualan saya videoin gitu, saya lagi petualang jalan-jalan rekreasi saya videoin gitu. Jadi saya emang nggak satu konten Iya, gitu, betul. lihat aja videonya itu nggak satu konten. Kalau saya lagi ada rekan-rekan ke rumah ngobrol ya ngobrol oke gitu namanya juga. Iya benar. Jadi gitu guys, yang nggak usah dibikin ribet lah ya kalau bikin Nggak, buat jangan konten diambil gitu. pusing. Nah jadi ini juga buat pelajaran dan ilmu bahwa Rizky Bola 13 ini sesimpel ini gitu, dan bisa sampai titik ini tuh udah istilahnya udah di titik aman lah, ya kan? Udah sebenarnya gue pernah curi-curi nih sebelum syuting ini, gue curi-curi jam tayang itu udah sedikit lagi menyentuh. Nah Doain ya. doain pokoknya segera abis lebaran monet ya. Insya Allah kalau Allah menghendaki. Nah siap, pokoknya buat kalian juga bantu juga Rizky Bolat biar lebih semangat lagi ya, biar lebih ini, biar cepat di monet. Nih, linknya. Nanti dicantumin di deskripsi lah gampang ya. Oke, jadi seputar tentang itu kayak gitu. Sekarang juga kegiatan juga gitu ya. Sekarang anak berapa? Yang ada di rumah. Yang ada di rumah guys. dengerin ya. Yang ini yang ada di rumah nih, seru nih. Kalau ngomongin anak sebetulnya malu, tapi ya? nggak usah malu ya. Nggak usah Emang malu. ini faktanya begini. Kalau yang ada di rumah cuma satu. Cuma satu. Yang ada di luar rumah kurang lebih 4. Dari 4 bibit. 4 bibit. Jadi banyak anak banyak rezeki ya. Sebetulnya bang saya tuh kaya ya. Kaya sama mertua. Capengkolan mitoha. Saat si Cadas, Santiong, banyak. Ini di rumah yang satu ini dari beda lagi bibitnya. Oh, beda lagi bibitnya, anjir. Yang gini patut ditiru ya? Jangan ditiru. Oh, jangan ditiru. Saya juga menyesal. Sekarang udah tua ya, udah umur 30-an lebih. Ya, Tapi nggak kelihatan 30 ya bro ya? kelihatan 50 ya. Aduh. Gitu lah, jadi ini mau ngenalin sedikit, ini programnya tuh program baru podcast, namanya tuh Ya. Ngopsi. Orang kan biasa podcast tuh dibawa ke Tadi tayangin di channel saya ya ini ya. Oh siap boleh. Gitu, jadi namanya tuh Ngopsi, ngobrolin apaan sih gitu. Jadi kita kecek Sunda nggak capro kok ya gitu. Iya. Sesuai alur gitu kan. Sedikit-sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah gitu, pokoknya ambil sisi positifnya aja, buang yang negatifnya kayak gitu. Kalau ngobrolin masalah pengalaman YouTube, Oh iya tuh, begitu. bener lah. Jadi pertama tuh di tahun berapa sih nge-YouTube? Pertama saya fokusnya dari bulan 2 kalau nggak salah, kalau bulan 2 kemarin. Bulan 2020. Oh tahun lalu berarti ya? Tapi waktu bikin channel mah itu ya saya 2019. 2019 jadi 2019 saya bikin, cuman saya nggak fokus lah gitu, nggak bisa kerjaan lah gitu ya. Sibuk sama kerjaan gitu. Bener. Berarti aktif di 2019, sempat vakum, aktif lagi di 2020. Setahun saya ditinggalkan. YouTube itu. Ya. Iya betul. Karena semangatnya itu karena subscriber nambah terus. Itu dari walaupun belum dapat cuan. Nggak dapat cuan, cuman rasa semangat saya bikin video ya, banyak penonton, terus subscriber terus naik gitu. Iya, Padahal mah belum dapat, nggak dapat cuan. Belum. Sumpah. Tapi habis lebaran pasti dapat sekarang ya. Mudah-mudahan. Pasti lah didoain. Pokoknya kita mendoakan yang terbaik buat teman-teman YouTuber pemula atau yang udah di titik aman, dari subscribernya, dari jam tayangnya. Kalian tetap semangat, kita doain pokoknya segera dimonet. Pokoknya seperti itu. Jadi udah hampir 2 tahun lah ya. Nah, Kalau YouTube yang aktifnya aktifnya setahun berarti. belum sih. Oh, belum setahun. Bulan dari sekarang. bulan hitung aja dari bulan 3 ya. Bulan 3. Dari bulan 3 saya 11 bulan lah. fokus lah. 11 Fokus bulan mau ya. ngedit. Ya mau sedikit-sedikit pakai backsound gitu, sedikit-sedikit ya. Ya mau ini lagi gitu diperbaiki lagi gitu.
Tapi keluarga ngedukung nggak ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah keluarga ngedukung aja. Ngedukung ya. Apapun itu yang saya lakukan, yang penting tidak keluar dari aturan agama gitu ya. Kalau tidak melanggar aturan ya nggak apa-apa. Kalau nggak menurut kamu bagus, nggak salah ya. Iya benar. Nah, makanya kontennya juga saya tuh pengen yang buat yang pengangguran, nggak ada salahnya kalau saya posting yang jualan. Iya. Gitu ya. Bisa orangnya bisa nggak punya kerjaan tapi Iya, punya betul. keinginan jualan gitu kan. Iya. Nah, bisa kan gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya juga saya nggak punya kerjaan nih, nggak punya pegangan. Apa salahnya kita coba-coba kita jualan ya, gitu ya. Iya, benar. Jualan apa aja yang penting Jadi duit lah, gitu. Ya, Yang penting halal juga. halal kan. ada lebihnya, kan? Nah, Benar, betul, gitu. betul. Jadi Berbeda. Kalau jualan sama kerja beda. Ya benar. Benar nggak? Gitu. Kalau jualan mah tergantung kita mau pergi ya pergi, kalau mau istirahat. Iya. Kalau kerja kita nggak mau harus berangkat. Harus berangkat benar. Nah, kerja. Kalau nggak digaji. Gitu, benar-benar. Jadi selain YouTuber juga ini ya Rizky Boleh 13 ini semacam motivator buat orang yang nganggur ya, supaya maksud dan tujuannya seperti itu. Jadi ada hal positifnya juga gitu. Tapi mau sedikit nih ada bisikan, kan sekarang udah main lagi di YouTube nih. Ada rencana gak anak mau digusur juga buat latihan itu atau gimana nantinya ke depannya gitu kan, buat meneruskan ini Rizky Boleh 13 ini sayang ini. Apalagi bisa dibilang angkat jempol lah. Setahun gua aja nih baru main nih bro di bulan bulan Juli lah. Bulan Juli ini sampai tahap sekarang tuh emang prosesnya panjang, tapi gua tetap berkarya gitu. Nggak ada pikiran wah pingin ini pingin itu, nggak. Yang penting ini hobi gua, ini kerjaan gua gitu kan. Ya udah kerjain aja gitu. Gimana ya? Mungkin nggak dulu lah. Nggak dulu ya. Mungkin Pendidikan dulu ya. satunya masih di bawah umur, keduanya ya masih saya arahin ke pelajaran dulu. Nah, pendidikan berarti ya lebih penting gitu ya. Takutnya dia belum kuat ya Iya. gimana. Jadi saya fokusin dulu supaya dia belajar dulu gitu, walaupun secara online ya sekarang gitu. Iya, Belajar online enggak lah gitu. Nggak tahu lah kalau ke depannya kalau dia mau ada kelihatannya dia ada talent juga ya kan. ada kalau saya lihat dia bisa ngedit, bisa apa, saya mau arahin Iya, jurusan internet gitu. Iya. Kalau dia misalkan dia kelihatannya megang palu, mungkin dia nggak jadi tukang, pasti dia jadi tukang hakim. Jangan lihat dulu dia tuh karakternya. Kalau anak saya karakternya megang palu misalkan gitu ya, kita harus arahin dia mau jadi tukang, Iya. apa mau Mau jadi jadi hakim, hakim. apa mau jadi lampok. Gitu. Kita lihat dulu di karakternya. Ya malum lah baru 7 tahun. 7 tahun ya benar. Jadi emang sih takutnya nggak kuat karena YouTube ini semacam kayak kota Jakarta, keras ya kayak. YouTube itu keras. Jadi Keras. kalau kita nggak berjuang, nggak berusaha itu Kerja keras lah. susah gitu kan ngedapat hasilnya tuh. Jadi benar-benar kita harus gitu. Jadi buat teman-teman di luaran saya yang masih pemula, kalau lu jangan main-main sama YouTube. Kalau lu udah keinginan pengen terjun, jangan sampai berhenti. Udah terusin, kembangin. Kayak gitu, jangan berhenti walaupun itu tersetak sekitar beberapa hari itu nggak apa-apa. Gitu, tapi terus berkarya karena Indonesia itu banyak orang-orang yang benar-benar ini ya, yang kreatif, inovatif. Banyak. Gitu kan. Banyak kan? Kaya, Indonesia itu kaya dengan orang kreatif. Mudah-mudahan pemerintah mau merespon. Nah, betul. Betul banyak di Indonesia. Apa kita tag aja di hashtag Pak Jokowi biar melihat ini konten. Ya. Buat penguasa, pemerintah. Nah, apa nih? Mudah-mudahan banyak orang-orang kreatif, mudah-mudahan dihargai, terus Betul. diangkat, gimana caranya lah. Ini Jangan sampai dibeli sama orang luar. nah gitu betul. Ada kan Banyak. kemarin kasusnya dengar Banyak. gak yang Banyak lah ada di media-media. yang plagiat itu di negara tetangga kan, Tuh. yang lagu Indonesia Raya diparodiin tuh. Wah, itu benar-benar. Itu udah lihat belum An? Udah. Itu Benar-benar penghinaan tuh. menurut
Tapi pandangan. saya lihat gue ceritanya tuh orangnya udah dapat orang Sunda, Orang tapi Sunda? tinggal di Malaysia ya. Lagu Indonesia Raya bikin parodi itu Kalau nggak salah orang Cianjur ya. orang Cianjur, terus tinggalnya di Malaysia. Kalau nggak ada di Sarawak ya mereka. Iya kalau Kalau nggak di salah Selawak ya. sih, di Selawak di Nah, perbatasan kan apa kan itu. Nah gitu kan maksudnya apa tuh? Menurut pandangan A dan apa penilaian A itu gimana sih tentang itu? Saya tuh bingung karena orangnya di bawah umur. Iya. Satu di bawah umur ya kalau saya pribadi saya asli orang Indonesia Raya Iya. ya, asli orang Indonesia saya merasa dilecehkan. Iya bener gitu. sih, sempat juga pertama kan belum tahu tuh pelakunya. Jadi langsung cari akunnya tuh Ah. apa My ASEAN ya? Iya, My ASEAN. Masalahnya tuh channel My ASEAN tuh. Saya cari. Parah itu parah aja. Tapi langsung di ban itu sama YouTube. Katanya sih kan langsung di ban tapi nggak tahu. Di ban aja lah gitu. Gitu. Udah Itu sebelum ngadu domba itu. Iya bener sih. Sebelum tahu pelakunya itu awalnya kan bener-bener aduh ini ngajak ribut terus nih negara tetangga ya kan. Gitu. Ini gua kode keras ya. Bodo amat mau ditonton sama siapapun ini. Istilahnya gue masih ngehargain negara lu gitu kan. Tapi kalau begitu lagi ya gue bakal lebih kejam karena gue udah tahu trik-trik yang di media sosial tuh kayak gimana gitu. Tapi pemerintah Indonesia gimana sih? Langsung gercep nggak? Bergerak cepat sih sama apa ya aparat kepolisian juga udah. Tapi belum tahu itu bahwa pelakunya di bawah umur. Berapa tahun berarti? Di bawah 18 ya? Kalau nggak salah 15 tahun 15. masih SMP. Maksudnya tujuannya apa gitu kan? Ngeparodiin aduh bener. Gue pingin bilang kasar tapi ya udahlah gitu kan. Jadi benar-benar kalau bahasa ini mah LOL gitu. Dibikin pelajaran aja buat kita ke depannya. Iya, Jangan kalau bikin konten itu kalau menurut saya tuh yang apa memberikan manfaat buat orang lain. Betul lah gitu. Intinya jangan memprovokator ya benar, memprovokator ya. Ya begitu maksudnya lah gitu. Gitu. Bener, jadi kita nih merasa tim kreator itu jadi merasa terpanggil gitu kan. Terpanggil itu dalam artian terkadang kreator-kreator di kita ini khususnya Indonesia gitu kan pingin naik tapi dia nggak memikirkan dampaknya gitu kan. Itu udah melanggar undang-undang ITE. Nah itu jadi sosial media itu harus dipakai hal positif jangan yang negatif gitu, jangan dipakai yang nggak Kalau benar. saya masih diambil pelajaran aja. Ya benar. Setiap video konten orang lain gitu apa nih maksudnya gitu terus ada manfaatnya gak gitu ya gitu. Kalau yang jelek ya paling juga bisa komen Iya benar. gitu ya gitu. Soalnya saya juga kan sedikit-sedikit udah mulai mengamat tentang dunia di YouTube. Kadang juga lihat channel-channel orang gitu kan. Bukan berarti kita mau meniru tapi oh begini loh orang begini bikin kontennya, gua begini gitu kan. Yang penting satu bukan dibilang sama tapi lu punya seni dan warna di konten lu gitu kan. Ya, punya ciri khas. Punya ciri khas itu intinya. Jadi lu jangan menganggap gue takutnya sama enggak, lu punya pemikiran A ya udah bikin A gitu. Walaupun di luar sana netizen mau bilang lu niru gitu. Kalau jualan pernah boga langganan. Itu Channel B punya langganan penontonnya. ya benar. Itu benar. Mudah-mudahan kalau kita collab terus pelanggan AA juga ya gitu. Pelanggan Rizky boleh juga bisa nonton. Oh harus itu. Channelnya Rinaldi Winata. Rinaldi Winata nih. Gitu benar. Ya gitu kan. Siap. Itu harus emang harus tuh. Karena kita saling support aja kan, saling bantu. Ya, saling gitu. support. Tapi Terus. baru ya. Baru Apa istilahnya didatengin YouTuber bodong gitu. kemarin juga ada yang ngajak collab. Ada. Ada YouTuber lah. Ini, namanya si Anu ya gitu. Saya sebutin ya. Iya. Jaga kode etik. Iya benar. Jaga collab cuma kayaknya sibuk itu. Itu dia apa? Podcast apa vlog apa gimana? Ngobrol-ngobrol aja. Dia sama pedagang juga. Pedagang juga. Cuman kontennya dia mau barang gitu. Barang-barang barang. unik, seperti barang-barang elektronik gitu.
kayak macam review kali ya. Review itu unboxing gitu. Unboxing gitu. Jadi pengen dia subscriber baru 400. Baru berapa? Baru 400. 400. Pengen saya macet gimana ya? Iseng-iseng begitu dilihat ternyata udah 1000 lebih. 1000 lebih. Gitu. Gak nyangka gitu. Iya benar, berarti harus kayak gitu. 400 udah kenceng lah, kita baru berapa? 2000 berapa ya? Nah, mudah-mudahan 2003 gitu. mudah-mudahan jadi trending ya gitu. Siap, amin. Setelah acara podcast ini subscriber naik. Amin, mudah-mudahan aja sih ya. Sebenarnya sih dulu tuh sempet down juga kan, mau berhenti lah gitu, tapi ada aja teman, kerabat, keluarga gitu, ya udah kembangin lagi, akhirnya ya udah semakin semangat gitu, walaupun ada kegiatan lagi di luar, cuman ya mau nggak mau sisihkan buat waktu buat bikin konten gitu kan. Cuman ada masukan aja buat channel Radio Winata. Nah, gimana? Masukan dari saya ya, bukan saya ngeguruin gitu ya. Iya, benar. Konten Bang Ali itu bagus, cuman saya bikin masukan ya. Iya. Masukan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terima. Jadi kalau misalkan jalan-jalan nih, tunjukin lah ini jalannya apa. Iya. Ini jadi orang tahu oh perjalanan ke sini ini namanya ini nama kampungnya ini. Oh, iya, perjalanan ini ke sini sekian jam gitu. Dari Sukabumi ke sini. Iya. Hampir kalau kita pakai mobil pribadi sekian jam, kalau pakai motor sekian jam gitu. Jadi ngerti, oh ini daerah ini Sukabumi Selatan, Sukabumi gitu. Iya, paham. Jadi detail gitu ya. Detail. Alamat. Gitu aja. Jadi ada manfaatnya. Siap, Pak. Kadang-kadang orang yang nonton kadang-kadang di dashboard di beranda datang kan. Iya. Perjalanan ke Nyalindung. Wah, kadang-kadang orang Nyalindung nggak lihat ya. Langsung dulu kan. Iya, benar. Kadang-kadang otomatis subscribe. Wah, ini kampung saya nih. Iya. Dilihat. Kita nggak terasa nih viewer naik ya karena tonton. Ini tempat nongkrong saya gitu ya. Ini jalan saya gitu. Sekarang jalannya bagus. Oke. Makasih berarti masukannya Saya buat juga depannya gitu kan. Saya juga lihat tuh nggak komen otot. Terlalu ini ya benar. Ada time. Ketemu lah. Sama gitu aja pemasukannya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Saya lah. juga butuh sih masukan gitu. Intinya kan kita ini hidup yang nilai bukan diri kita sendiri, yang nilai itu orang lain, yang nonton gitu. Jadi apa saran dan kritikan dari orang tuh kita harus bisa belajar menerima gitu. Yang penting positifnya ambil, negatifnya buang aja kayak gitu. Dibikin pelajaran buat next konten tuh, oh berarti permintaannya tuh seperti ini, harus detail gini gitu. Ya guys, jangan sungkan-sungkan kritik nih, saran di bawah nih. Nah itu benar. Komentar aja. Saran kritik. Sama channel saya juga sama. Siap. Pokoknya nanti dicantumin itu, jangan lupa di support terus Rizky Boleh 13 ini, di subscribe, di like, di komen sebanyak-banyak itu nggak apa-apa ya. Itu terus di share juga gitu, biar lebih semangat lagi bikin kontennya. Gitu. Oke, jadi mau ngajak Bang Renaldi ini mau ngajak ke pasar ya? Dari pasar tuh, terus situasi pasar satu ya. Iya. Kadang-kadang orang nggak tahu kan. Iya betul. Kan pasar Sukabumi kan ada pasar stasiun timur, Iya. stasiun barat ya gitu. Terus Jalan Ciwangi dan Harun Kabir ya. Terus dari sana kita berpetualang gitu. Ngevlog Nge-vlog lah ya. Ngevlog ke hutan-hutan Sukabumi. Ya, benar. Ngevlog gratis Siap. kan. Itu jangan sampai masuk ke wisata tapi gratis. Iya. Saya mah bisa. Benar. Berarti next konten kita bikin di pasar ya. Dari pasar kita menuju ke daerah pasar ikan. Oke. Jadi kita nge-review pasar berikut isinya gitu kan. Berikut pasar Sukabumi terus ke pasar Cisaat. Kita di dalam satu video gitu. Ya, kita lihat aja situasi kondisi selama corona ya. Selama PSBB corona di Sukabumi gimana? Iya benar. Ada perbedaan nggak sama kota kalian gitu? Oh iya. Benar, Itu juga bisa jadi, iya benar-benar bagus juga itu. Nanti di judulnya
ini kota gua gitu kan, pasar gua. Nah, gitu. Pasar gua begini nih, walaupun nggak di corona juga ya, lagi corona begini situasinya gitu kan, pada orang nggak tahu ya. Kita lihat Jakarta lah, walaupun kita nggak nginjak Jakarta, kita lihat sepi. Sepi emang, udah benar-benar sepi sih, sepi. Oke, jadi segitu aja bro video dari gua ngobrol bareng sama Rizky Boleh 13. Tapi sebelum berakhir videonya, ada saran pesan nggak buat channel saya atau buat penonton di luar sana, buat youtuber pemula di luar sana, gimana? Ada pesan dan kesannya gitu buat mereka yang di luar sana, buat netizen lah kasarnya. Buat subscriber Bang, nanti jangan lupa di subscribe, Amin, like, and comment gitu. Dan bagikan ke media sosial kalian gitu. Dan dukung, support terus channelnya Bang Renaldi Winata. amin. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Pokoknya pantengin terus, next gue bakal nyamperin tiap-tiap, pokoknya mau itu youtuber, mau siapa ya, gue mau program ini gue bakal nyamperin orang-orang itu. Oke, tetap pantengin terus ya buat next kontennya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share yang sebanyak-banyak. Ayo, cekidau.